Salam, salam damai sejahtera buat kita semua. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua karena kasih Tuhan. Sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita. Sehingga pada pagi hari ini kita masih dibanguni dengan sehat walafiat. Dari itu Bapak Saudaraku, mari sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan Tuhan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Baik juga Bapa, di pada pagi hari ini kami juga akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau berkarya sehingga betul kami tetap dalam tuntunan dan taufan dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, haleluya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua bukanlah kekuatan kita, bukanlah karena kehebatan kita, bukan karena kegigihan kita, tapi karena Tuhan sangat peduli, sangat mengasihi kita. Sehingga di pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kembali kepada firman Tuhan. Karena tanpa kita kembali kepada firman Tuhan, kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jika kita hanya mengikuti apa kata manusia, tentu kita mengikuti aturan-aturan manusia seturut dengan kehendak manusia. Jadi Bapak Saudaraku, banyak saat ini manusia mengikuti aturan-aturan manusia menyenangkan daging. Hampir rata-rata manusia ingin menyenangkan daging. Tidak seberapa manusia ingin mau menyiksa daging. Karena jika kita mengikuti kebenaran-kebenaran firman Tuhan, tentu kita menanggalkan kedagingan kita. Tentu kita menanggalkan kebiasaan-kebiasaan kita. Tentu kita menanggalkan hobi kita. Tentu kita menanggalkan harga diri kita. Jadi ini tidak seberapa manusia mau meninggalkannya. Kenapa? Karena rata-rata manusia ingin dipuja, ingin disembah, ingin ditinggi-tinggikan, ingin diangkat-angkat. Jadi makanya Bapak Saudaraku, Tuhan mengatakan banyak orang datang, tapi sedikit yang dipilih. Kenapa? Karena tidak seberapa manusia sanggup untuk melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, sadarlah kita jika memang kita ingin mendapatkan kehidupan yang kekal itu, tidaklah segampang apa kata manusia. Sehingga banyak manusia saat ini ikut-ikut apa kata manusia, karena kata manusia sangat gampang mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Asal Kristen saja sudah pasti mendapat kehidupan yang kekal itu. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, semua orang Kristen sudah selamat karena Yesus sudah menebus dengan tetes terakhir darah Tuhan Yesus sudah menebus manusia. Jadi manusia menganggap itu manusia yang menjadi Kristen sudah mendapatkan kehidupan yang kekal. Kenapa? Karena mengikuti aturan-aturan manusia, mengikuti apa kata manusia, bukan mengikuti apa tertulis di dalam Alkitab. Jika kita mengikuti apa tertulis di dalam Alkitab, tentu kita akan menyadarinya apa yang harus kita kerjakan. Tapi saat ini kita, Bapak Ibu Saudara, kita melihat tidak seberapa manusia mau melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak berapa manusia mau membaca suratnya. Jadi jika tidak kita membaca surat Kristus, bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Bagaimana kita tahu rencana Tuhan? Bagaimana kita tahu jalan-jalannya Tuhan?
tentu kita tidak tahu. Tetapi kita banyak saat ini hanya mengikuti aturan-aturan manusia, sehingga yang terjadi adalah aturan-aturan manusia. Jadi Bapak Saudaraku, sadarlah kita supaya kita jangan diombang-ambingkan dunia ini, supaya jangan kita ninabobokan dunia ini. Jika kita tidak mau kembali kepada petunjuk yaitu Alkitab, tentu kita santai-santai saja, tentu kita enjoy saja, kita menganggap kita sudah di dalam Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita buka Alkitab kita, di mana sini kita buka Matius 10 ayat 17 mulai. Di sini kita melihat pada waktu Yesus berkata untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat anak muda ini datang berlari-lari dan dia berlutut di hadapan Tuhan. Di sini kita melihat tadi ayat 17 tadi, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan mengatakan tidak ada satupun yang baik kecuali Allah saja. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena rata-rata manusia baik ada maunya. Kalau manusia baik itu pasti ada maunya. Tidak seberapa manusia itu baik dengan hati tulus, tidak mengharapkan balasan. Itu hanya berapa persen, memang ada, tapi tidak berapa persen yang melakukan setulus firman Tuhan. Dia baik, tidak seberapa yang melakukan seturut dengan firman Tuhan, tapi baik tentu ada maunya, ada tujuannya. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita melihat bagaimana ayat 19 mengatakan kepada kita, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Jadi sini kita lihat tadi firman Tuhan syarat-syarat mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi sini tadi katanya, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi di sini kita Bapak Saudara kita melihat engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh. Jadi Bapak Saudaraku, jangan membunuh bukan saja kita membunuh manusia, tapi membunuh karakter manusia saja kita itu membunuh semangat orang saja kita itu juga sudah membunuh manusia. Nah, karena membunuh itu kita menganggap adalah harus membunuh, menumpahkan darah. Jadi bukan hanya harus menumpahkan darah, tapi mematahkan hati seorang saja itu juga sudah membunuh. Jadi sangatlah sukar untuk mendapatkan kebenaran-kebenaran ini jika kita melakukannya seturut dengan Alkitab. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina. Jadi kita melihat sini katanya jangan berzina.
Jadi jangan berzina itu artinya jangan kita ingini milik orang lain. Nah, jadi itu artinya hati kita saja berzina melihat anak orang dan kita menyukainya, mengingininya, tentu kita juga sudah berzina. Dan jika kita melihat harta orang dan kita juga mengingininya, kita juga sudah berzina. Kita menyembah berhala, ya tentu lebih parah lagi, sudah berzina. Jadi bukan hanya kita berzina itu hanya satu jenis, tapi kita itu artinya berzina itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu sudah berzina. Jadi ini semua saudaraku, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Jadi juga Bapak saudaraku, kita melihat jangan mencuri. Jangan mencuri itu bukan hanya mencuri harta orang, tapi mencuri kebenaran juga, itu juga sudah salah. Mencuri hati orang juga sudah salah. Jadi semuanya itu banyak kita itu mencuri karena kita tidak kita mengatakan aku mencuri kan tidak ada yang kehilangan. Nah, jadi mencuri itu Bapak Saudaraku berarti tidak seizin dengan yang punya, tidak rela, yang punya tidak rela, sehingga itu kita dia katakan mencuri. Jadi jika kita itu sudah izin dengan senang hati, tentu itu tidak mencuri. Tapi kalau kita mencuri itu berarti kita itu tidak seizin dengan yang punya. Jadi bukan saja mencuri barang-barang, tapi bukan hanya mencuri harta, bukan hanya mencuri mamon, tapi mencuri hati. Nah, jadi sangatlah banyak saat ini yang mencuri hati. Mencuri hati, mematahkan hati orang supaya orang tidak sungguh-sungguh. Atau misalnya saja dia diejek dia supaya dia jangan melakukan kehendak Tuhan. Dia katakan dia orang fanatik, dia katakan itu orang-orang yang alim, dia katakan itu orang-orang kudus, dia katakan itu anak-anak Tuhan, sehingga dia itu tawar hati. Jadi itu juga sudah mencuri kebenaran firman Tuhan. Jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Nah, jadi Bapak Saudaraku, ini saksi dusta ini bukan hanya harus kita menjadi saksi seorang harus orang hukuman, tapi sekecil apapun itu kalau dusta itu sudahlah berdosa. Sama seperti kita mengajari anak-anak kita. Kita mengajari anak-anak kita seringkali kita berdosa. Kenapa kita berdusta? Karena kita mengajari yang bohong. Bohong kecil, bohong besar itu sama. Itu artinya berdusta. Jadi tidaklah hanya perkara miliaran kita itu menokoh sehingga itu kita berdosa. Tapi segala cara yang sekecil apapun itu, jika kita sudah bohong, tentu itu sudah salah. Jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengurangi hak orang-orang. Jadi mengurangi hak orang ini juga Bapak Saudaraku, seringkali kita itu tidak memperdulikan seseorang. Karena apa? Karena lebih penting diri kita. Jadi itu namanya kita seperti kita itu yang kita katakan egois karena kita mementingkan diri sendiri. Kita tidak peduli sesama kita manusia. Kita tidak mau tahu bagaimana nanti untuk orang lain. Jadi yang penting kita kenyang dahulu. Jadi itu saat ini kita melihat akhir-akhir zaman ini sudahlah sangat tipis kasih itu. Banyak orang manusia pada saat ini mementingkan diri sendiri. Yang penting diri saya dulu. Yang penting saya dapat dulu. Orang lain yang dapat tidak dapat itu tidak peduli. Nah, jadi Bapak Saudaraku, kita melihat ini sangatlah memang sudah sukar untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi perkara-perkara kecil inilah yang harus kita lakukan supaya kita itu bisa perkara-perkara besar itu kita bisa mendapatkannya. Bagaimana kita bisa mendapatkan perkara-perkara besar jika perkara-perkara kecil aja kita tidak lulus. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan mengurangi hak orang-orang.
hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi kita melihat Bapak Saudaraku, saat ini kita melihat menghormati orang tua juga sudah menipis. Karena apa? Karena seringkali kita mendukakan hati orang tua. Seringkali kita menyakiti orang tua. Tidak pernah kita mengambil hati orang tua. Padahal bagaimana orang tua melahirkan kita, bagaimana orang tua mendidik kita, bagaimana orang tua membesarkan kita. Tapi manusia tidak memikir ke belakang, tapi manusia menyenangkan dirinya sendiri, egois. Jadi tidak seberapa manusia untuk melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi seturut kehendak Tuhan harus kita mengasihi orang tua kita semampu kita. Jadi Bapak Saudaraku, inilah cara-caranya untuk mendapat kehidupan yang kekal itu. Tetapi Yesus lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Jadi orang muda itu mengatakan, semuanya itu sudah kulakukan. Luar biasa. Anak muda ini sangat luar biasa secara manusia. Kenapa? Karena dia sudah melakukan, dia tidak melakukan dosa. Bahkan juga katanya sudah mengasihi orang tuanya. Jadi ini sangat luar biasa jika kita melihat bagian luar. Tapi Tuhan itu tidak melihat bagian luar, tapi Tuhan itu melihat bagian dalam hati kita. Memang secara daging, secara luar tadi sudah luar biasa, sudah mengasihi, sudah tidak melakukan hal-hal kejahatan dalam dunia ini, tapi itu hanya sebagian luar. Dia tidak datang untuk menyembah, memuliakan Tuhan, memberikan hidupnya kepada Tuhan, tapi dia menyayangi dirinya sendiri. Jadi kita melihat di sini kata Yesus, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kamu miliki dan berilah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikut aku. Jadi sangatlah di sini terpukul hati anak muda ini, karena anak muda ini sangat kaya raya. Nah, dia di sini sangat terpukul karena sudah melakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab, tapi tidak memberikan hatinya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi dia hanya mengikuti peraturan manusia. Peraturan manusia sudah dia lakukan, tapi Tuhan mau hatinya. Sehingga karena hati anak muda ini, di mana hartanya, disitulah hatinya. Sehingga Tuhan mengatakan kepada anak muda ini, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak sekali kita saat ini kita melihat, kita menganggap jika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita menganggap uang kita itu sangat berharga. Kita memberi untuk, bahkan kita sudah mau memberi uang kita, memberi tanah, memberi telapak gereja. Bahkan kita juga memberi uang kita itu untuk membangun gereja. Itu sangatlah luar biasa secara manusia. Sangatlah luar biasa. Kenapa? Karena dia memberikan sebagian hartanya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan menurut manusia. Jadi banyak saat ini Bapak Saudaraku, jika menurut manusia itu tentu sudahlah baik. Kenapa? Karena dia sudah membagi hartanya untuk membeli tapak gereja, membangun rumah ibadah. Tapi Tuhan tidak mau itu. Tuhan tidak mau uang kita. Tuhan mau hati kita. Bukan Tuhan tidak kurang kaya, karena Tuhan mempunyai segala-galanya. Dia mempunyai dunia beserta isinya.
Jadi tidaklah perlu Tuhan uang kita. Walaupun uang kita itu begitu luar biasa, kita persembahkan untuk Tuhan, itu Tuhan tidak suka. Tuhan itu mau suka hati kita, kita menyerahkan diri sepenuhnya untuk Tuhan. Tidaklah seperti orang kaya yang tak ada, anak muda kaya ini tadi, dia melakukannya tapi dia tidak menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Nah, jadi sehingga Tuhan mengatakan, juallah semua hartamu, datanglah, berikanlah semua itu kepada orang miskin, sehingga engkau akan mengumpulkan hartamu di sorga. Ikutlah aku, kata Tuhan Yesus. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena selama ini dia memikirkan hal-hal dunia, memikirkan hartanya. Nah, jadi bukan memikirkan keselamatannya, bukan memikirkan jiwanya, bukan memikirkan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi banyak sekali sekarang ini kita, Bapak Saudaraku, memikirkan hal-hal dunia ini. Walaupun kita datang ke gereja, kita memikirkan hal-hal dunia. Kita datang ke gereja itu, kita meminta doa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati hal-hal dunia ini. Jadi bukan kita meminta kita itu supaya dosa kita diampuni, supaya kita itu berikan petunjuk kepada kita supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Tapi kita itu berdoa supaya kita menikmati dunia ini. Nah, jadi hampir tidak seberapa manusia mau melakukannya, meminta doa supaya sanggup melakukan kehendak Tuhan. Tapi kebanyakan manusia melakukannya berdoa minta kesenangan, menyenangkan daging. Jadi makanya banyak manusia berdoa, sembunyikanlah kami di balik salibmu. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Dia tidak mau menderita, dia mau enjoy saja, dia mau senang-senang saja. Sama seperti orang kaya yang tadi kita melihat selamanya dia senang-senang karena banyak hartanya. Jadi Bapak Saudaraku, Tuhan tidak mau seperti itu, tapi Tuhan itu mau kita memberi harta kita, yaitu hati kita. Tuhan itu mau hati kita, bukannya harta dunia, tapi harta diri kita sendiri. Jadi Bapak Saudaraku, itu tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan. Jadi makanya Bapak Saudaraku, tidak seberapa manusia mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Memang sangat berat. Sangatlah berat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini jika kita melakukannya secara daging. Jadi kita harus mematikan kehendak daging sehingga kita itu bisa mendapatkan seturut dan kehendak Tuhan. Jadi kita melihat bagaimana di sini tadi ayat 22, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi dia kecewa. Dia mendengar perkataan Tuhan itu, jika engkau mau ingin masuk mendapat kerajaan sorga, juallah hartamu, berilah kepada orang miskin, datanglah kepadaku. Itu kata Tuhan Yesus. Sehingga orang kaya itu kecut, dia murung, dia pergi. Kenapa? Karena dia tidak sanggup mendengar perkataan itu, karena dia berpikir tentang hartanya, karena hartanya banyak. Jadi dia tidak rela hartanya dijual. Artinya Tuhan itu bukannya kita harus menjual harta kita, tapi kita itu harus utamakan Tuhan. Kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi bukan tentang harta. Jadi kadang kita, Bapak Ibu Saudaraku, karena harta kita, di mana harta kita, di situ hati kita. Itu membuat kita jatuh ke dalam dosa, sehingga kita segala cara kita lakukan untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan harta. Jadi itu tanpa kita sadari. Jadi Bapak Saudaraku, sebetulnya jika kita dalam Tuhan ini, Tuhan memberi untuk memberi. Jadi bukannya Tuhan memberi untuk menimbun harta kita untuk keserangan kita, tapi Tuhan memberi untuk memberi. Nah, jadi makanya tidaklah seberapa manusia mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena menganggap yang dia miliki itu adalah hasil usahanya, hasil kegigihannya. Itu adalah rezeki dia. Itu adalah menganggap itu miliknya, kepintaran dia, kejagoan dia. Nah, tapi sehingga itu menganggap itu tidaklah
menjadi uh, beban. Karena apa? Karena dia mempunyai segala-galanya. Dia sudah merasa senang-senang. Karena apa? Karena banyak uangnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat saat ini juga banyak orang kaya saat ini tidak merasa senang, tidak merasa puas, tidak ada mendapatkan kenyamanan. Kenapa? Karena dia berpikir duit, 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 duit terus. Jadi tidak berpikir bagaimana kehidupan yang kekal itu, bagaimana mendapatkan kehidupan yang kekal itu, sehingga tidak ada kedamaian di dalam dirinya. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita kembali kepada firman Tuhan, disitulah kita mendapatkan kedamaian. Karena apa? Karena Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan membimbing sepanjang kehidupan kita, sehingga apa yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Jika kita menyadari bahwa apa yang ada pada pada kita adalah milik Tuhan, tentu kita tidak egois, tentu kita tidak mementingkan diri sendiri, tentu kita tidak mengenyangkan diri sendiri, tapi kita mau berbagi rasa. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini tidak seberapa manusia mendapatkannya, apalagi sampai dia menjadi menderita. Apalagi kita melihat sampai dia menderita karena orang. Itu tidak seberapa mau melakukannya. Tapi banyak saat ini manusia hidup atas penderitaan orang. Jadi Bapak Saudaraku, ini sangatlah bertentangan. Putih hitam menjadi putih, putih menjadi hitam. Karena apa? Karena banyak manusia pada saat ini hidup dalam penderitaan orang. Jadi bagaimana kita menetapkan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri, jika kita melakukan kita hidup dalam penderitaan orang. Jadi ini karena kedagingan kita lakukan itu karena kita mau bersenang-senang. Jadi kita tidak mau akhirnya kita mau bersenang-senang seperti orang kaya. Seperti orang kaya pesta pora terus bersenang-senang di dalam dunia ini. Dia bisa menikmati segala ada di dalam dunia ini karena ada uangnya. Tapi akhirnya kita melihat Lazarus dengan orang kaya. Bahkan kita melihat orang kaya itu dia mati akan masuk ke alam maut. Tapi kita melihat Lazarus mati adalah dia naik ke pangkuan Bapak Abraham. Jadi sini kita melihat perbandingannya supaya kita ini kembali kepada Tuhan. Jadi banyak manusia menganggap dirinya baik. Tentu kebaikan itu belum tentu kebaikan menurut Tuhan. Karena apa? Karena seperti orang anak muda kaya yang tadi sudah baik, sudah mengasihi orang tuanya, sudah tidak mengganggu orang lain, sudah tidak lagi melakukan hal-hal tentang dunia ini, tapi di pikirannya hanya ke dalam bagaimana dia bisa kaya, bagaimana mencari mamon, bagaimana mencari uang. Itu dalam benak hatinya setiap hari. Tapi Tuhan itu mau supaya anak muda itu berbalik kepada Tuhan, taat dan setia melakukan kebenaran dengan Tuhan, untuk menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk Tuhan. Itu Tuhan mau. Jadi tidak seberapa manusia mau menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk Tuhan. Hampir rata-rata manusia saat ini untuk menggali kehidupan dan dunia ini, tidak seberapa manusia mau menyerahkan sepenuhnya. Makanya kita melihat di dalam Alkitab ini sudah banyak larangan di sini, tapi tidak melakukannya, bahkan mengambil alasan. Sudah banyak firman Tuhan di sini harus begini, tapi manusia mengatakan yang penting percaya saja, yang penting hati ini. Jadi banyak manusia mengkelabui manusia. Kenapa? Tidak berdiri dalam firman, tidak berdiri seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, apakah kita ini yang benar? Apakah Tuhan itu yang benar? Kenapa? Karena jika Tuhan itu benar, tentu kita melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jika kita yang benar, berarti kita tidak melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita bisa menyeleksi diri kita.
Jangan kita menganggap kita ini sudah benar, karena satupun manusia tidak benar. Jadi kita harus melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini supaya kita benar. Jadi jika kita tidak melakukannya, bagaimana kita bisa benar? Karena dari Adam dan Hawa kita sudah jatuh ke dalam dosa. Makanya Yesus datang ke dunia ini untuk menebus kita, supaya kita kembali kepada gambarannya. Namun kita Yesus sudah datang ke dunia ini mengangkat kita, mengampuni kita, menebus kita supaya kembali kepada gambarannya jika kita mau. Jika kita mau menjadi gambaran Tuhan, kita melakukan kebenaran-kebenarannya. Jika kita tidak melakukan kebenaran-kebenarannya, tentu kita tidak mengikuti gambarannya. Nah, jadi Bapak Saudaraku, gambarannya adalah seturut dengan firman yang disuratkannya kepada untuk kita ikuti. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Saudaraku, di sini katakannya sangat sukar orang-orang yang punya uang masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena hartanya, di mana hartanya, di situ hatinya. Jadi Bapak Saudaraku, di sini jika kita berpikir, ya tidaklah seberapa manusia mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Makanya firman Tuhan juga mengatakan banyak orang datang, sedikit yang terpilih. Kenapa? Karena sangatlah memang sukar. Tidak seperti apa kata manusia. Kata manusia, asal percaya saja sudah mendapatkan kehidupan yang kekal. Yang penting percaya saja. Yang penting Kristen. Itu kata manusia. Itu bukan kebenaran. Tapi kita melihat bagaimana sukarnya untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu jika kita kembali kepada Alkitab. Makanya manusia tidak mau melakukan kebenaran-kebenaran Alkitab karena sangat sukar. Sangat sukar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Harus taat dan setia. Jadi banyak manusia pada saat ini, bahkan juga sudah hamba-hamba Tuhan, tidak taat setia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi banyak saat ini kita melihat taat untuk melakukan kebenaran diri sendiri. Taat melakukan aturan-aturan manusia, bukannya mengikuti aturan-aturan firman Tuhan. Jadi apakah kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri? Apakah kita bisa manusia untuk menyelamatkan kita sehingga kita taat kepada aturan-aturan manusia? Jadi ini harus kita mengoreksi diri kita Bapak Saudaraku, supaya kita jangan nina bobokkan.